Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Samafala dari kelas 10 HTPH 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbuatan zina. Adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina. Karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit penular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zina, yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras hambanya untuk mendekati zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu ada zina muhsan dan zina ghairu. Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Dan bagi pezina ghairu muhsan dijatuhi hukuman 1000 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan bagi pezina muhsan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman tersebut berdasarkan hadis, yaitu larangan ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini ada beberapa macam zina. Yang pertama ada zina ain, adalah zina yang dilakukan oleh mata saat seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang atau penuh hawa nafsu. Yang kedua ada zina qalbi, adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan tenang dan bahagia. Yang ketiga ada zina lisan, adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Di sini ada juga contoh-contoh perbuatan yang mendekati zina sebagaimana yang dilansir pada halaman kemenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. Di sini ada dampak yang ditanggung akhirat, dapat akhirat mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan bahwa zina ialah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Nah, yang ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Berikut adalah syarat-syarat dijatuhkannya hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah, di antara lain adalah sebagai berikut.
Yang pertama ada mukalaf atau berakal dan balik. Hukuman rajam ini baru bisa berlaku pada pezina yang berakal sehat dan balik. Yang kedua ada merdeka, dan yang ketiga perbuatan zina dilakukan saat pelaku memiliki ikatan pernikahan. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.